Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman besar rumah sakit. Benda asing yang dimasukkan ke dalam paru-paru, dihisap, ya kan? Dan tentu akan menimbulkan resiko kesehatan. Sama seperti halnya asap polusi kendaraan, asap karbon, dan kawan-kawannya. Intinya segala sesuatu selain oksigen yang masuk dalam paru-paru tentu ada konsekuensi kesehatan. Covid itu adalah mengambil nikotinnya, tapi nikotin yang dimasukkan di dalam situ kemudian dicampur dengan pelapor-pelapor itu urusan konsumen. Apalagi ada sistem terbuka, ada sistem yang tertutup. Kalau sistem terbuka berpotensi untuk diisi macam-macam. Di antaranya ada keraguan-keraguan masuk di Singapura. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema terindikasi narkoba, rokok elektrik bakal dilarang, dengan narasumber Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Brigjen Polisi Dr. Supianto. Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, Dr. Eva Sridiana Caniago. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Budianto. Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia, Faido Siahaan. Pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Reza Baluel. Ya, apa kabar, Za? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kami hadir ke depan Anda di Dua Sisi pada malam hari ini. Ini menarik nih, tema kita pada malam hari ini, Za. Tapi ngomong-ngomong ya, sudah mempersiapkan apa nih? Udah tanggal 28, artinya beberapa hari ke depan, pesta tahun baru. Itu dia, pasti persiapan juga banyak ya sama keluarga, rencananya mau liburan juga gitu sambil jalan-jalan. Sama teman-teman kumpul-kumpul juga nggak? Rencananya begitu juga, Pi. Jangan lupa Gimana? bikin seru, biasanya tuh pada Bakar-bakar. bakar-bakar. Nanti asapnya wah. Gitu. Nah, tapi ini bicara soal tema kita malam ini, ya. Ini kan memang Permenkes telah menerbitkan ya peraturan Permenkesnya nomor 15 tahun 2025 tahun ini. Itu cairan etomidat ya. Itu masuk dalam golongan 2 narkotika. Betul. Nah, ini perlu kita sampaikan juga ke halayak ramai yang kemudian cairan ini yang biasa ditemukan di dalam vape ini itu bisa terindikasikan masuk dalam psikotropika, dong. Betul. Artinya bisa dijerat pidana. Nah, ini padahal kan orang yang lagi ngetren banget nge-vape begitu ya. Bikin orang-orang jadi khawatir. Ini banyak mahasiswa juga, mungkin ada mahasiswa yang nge-vape. Jadinya khawatir ya. Karena sebagai pengguna pasti nggak bisa tahu isi kandungannya ada apa. Begitu pasti harus dites dulu. Dan bahkan katanya ada jeratan pidana karena sudah masuk dalam kategori 2 tadi. Makanya sebagai konsumen kan sebetulnya kan tidak hanya vape. Semua benda barang yang kita konsumsi atau kita beli perlu kita teliti dan kita ketahui dulu apa isi kandungan dari barang tersebut. Za, daripada berlama-lama, Za, langsung saja kita angkat tema ini yang cukup kontroversi ini ke permukaan. Saya, Za, menghadirkan narasumber. Saya ingin mengundang Brigjen Polisi Supianto dari BNN. Nah, tenang aja, saya juga punya nih. Ada Mas Budianto ini, tepatnya dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Bisa langsung bergabung bersama saya di depan. Oke, enak, menarik diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan bisa juga mencerahkan masyarakat ya. Saya ingin langsung nih ke Mas Budi ya. Mas Budianto. Mas Budi, apa tanggapan Anda terkait dengan yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga BNN dan juga Permenkes yang sudah mengatur ya, ini ada cairan etomidate masuk dalam kandungan golongan 2. Silakan.
Ya, terima kasih. Jadi saya terakhir ini memang melihat ya bahwa etomidate termasuk di golongan narkoba. Ya. Dan di situ saya sangat mendukung untuk mengawasi dalam hal ini terkait etomidate dimasukin ke golongan narkoba. Namun yang sangat disayangkan sekali ini kan terjadinya sepertinya terlihatnya karena di vape kan. Jadi terlihatnya kayak vape ini akan dilarang gitu. Jadi mungkin Anda kita sudah cemas ke arah situ? Oh, bukan saya, tapi semuanya. Jadi semuanya yang ada di industri, kebetulan saya ketua asosiasi. Ya. Jadi ya semua sudah banyak yang concern lah, udah banyak yang tanya-tanya apakah ini akan dilarang semuanya. Dan kita juga dari awalnya melihat ini dan kita melakukan kajian juga no problem with the vape gitu. Makanya kita juga pengen berdiskusi. Artinya di sini. sudah ada kajian dong dilakukan? Sudah ada kajian dengan BRIN dan sudah dirilis bahwa Artinya vape emang ditemukan ada zat etomidat? tidak ada. Loh. Kita kajian itu adalah tingkat dari kita yang bicara berpita cukai ya. Karena kita dari asosiasi kita semua berpita cukai, kita melakukan tes laboratorium dengan BRIN, itu semua yang berpita cukai itu tidak ada masalah sama sekali. Artinya Anda mempertanyakan dong dari mana ini penelitian? Oh ya yang betul, dilakukan? betul. Dan which is ya itu biasanya yang sudah mengandung etomidate itu tidak mungkin ada dijual di toko retail yang ada di bawah naungan asosiasi. Oke, berarti mungkin bisa didapatkan secara online begitu biasanya? Ya mungkin begitu ya, tapi kami yakin dari asosiasi kita tidak ada, dan dari dulu industri ini saya udah hadir dari 12 tahun lalu. Tidak pernah ada terjadi penangkapan itu adanya narkoba itu dijualnya di toko vape. Yang sudah terjadi itu di kayak mungkin e-commerce ya, pasar gelap juga pasar bisa gelap, gitu ya. mungkin online gitu ya. Tapi di toko fisik itu tidak pernah terjadi. Itu terjadi waktu dulu ada penangkapan besar di Kelapa Gading, itu juga di trace itu bukan dari di toko vape resmi. gitu. Pak Supriyanto gimana? BNN menemukannya dari mana awalnya nih Pak? Jadi kami BNN sangat concern terhadap kesehatan masyarakat. Bagaimana isu tentang vape ini tidak hanya di Indonesia, tapi sudah global, regional, dan negara tetangga Singapura, dan bahkan di beberapa negara sudah dilarang. Iya. Tentu BNN harus mengambil langkah cepat. Maka BNN dengan seluruh sumber daya yang ada mencoba mengumpulkan berbagai sampel dari seluruh Indonesia, cairan vape, baik yang isi ulang maupun yang cartridge. Kami melakukan pengujian setidaknya 414 sampel cairan vape. Dan dari 414 itu ada 26 sampel yang mengandung narkotika dan 53 mengandung etomidate yang pada saat itu memang belum masuk golongan narkotika. Pada saat itu. Tapi artinya masih Permenkes mengandung memperkuatnya. Gitu. Belum, karena berlakunya diundangkan baru tanggal 28 November. Tetapi sudah masuk di dalam golongan NPS. Di mana ini secara global sudah dilarang, namun di Indonesia belum diundangkan. Nah, sekarang etomidate sudah dipertegas oleh Permenkes. Larang, dipertegas dengan Permenkes itu. Artinya bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Budianto tadi, kalau di official vape store kemungkinan sangat kecil karena ini adalah namanya penyalahgunaan. Jadi tentu menggunakan sistem jual beli yang di black market atau dark market. Kami mencoba menelusuri semua kemungkinan penyalahgunaan itu di mana. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari 414 itu ada 26 narkotika. Nah, narkotikanya jenisnya adalah ada THC. THC itu adalah kandungan utama di dalam ganja. Kemudian ada ecstasy, MDMA, ada metamfetamin, ada kokain, kemudian termasuk yang sekarang masuk etomidate, dan yang paling banyak adalah juga termasuk sintetik cannabinoid atau disebut dengan ganja sintetik. Itu sampel-sampel yang Anda sebutkan berapa Pak tadi, bisa diulang? 414. Oke, itu Anda dapatkan dari? Jadi penyelidik dan penyidik BNN. Penangkapankah atau apa begitu? Ada sistem penangkapan, ada sistem penyelidikan di tempat-tempat yang diduga adalah penjualan secara ilegal. Termasuk yang tadi disampaikan oleh rekan saya Reza tadi, penjualan di online. Iya betul. Di black market seperti ada itu. Di online, ada di tempat-tempat
tempat hiburan malam, Oh, ada di berbagai ini saya ke di berbagai tempat yang memungkinkan menjadi tempat transaksi ilegal untuk asosiasi vape. sudah men-trace nggak itu? Artinya Anda mengklaim Anda memiliki asosiasi vaporizer gitu kan Ya. ya? Artinya harus bertanggung jawab dong terkait dengan peredaran Ya. narkotika ini. Saya mau tanya dulu balik, Silakan. apakah itu berpita cukai apa enggak? Silakan Pak Supri dikomentari. Jadi yang kami lakukan pengujian, memang hampir semuanya tidak menggunakan pita cukai. Artinya kenapa Mas Budi? Nah, tandanya ini kan digunakan sama oknum ya. Dan kita sendiri kan juga bukan dari kita hanya dengar-dengar, tapi kan kita kan tidak ada ranah untuk mungkin belinya di disco gitu-gitu, kita pergi ke Oke. disco untuk beli. Susah nge-trace-nya kan ya. untuk nge-trace-nya itu kan. Cuma kami siap berkolaborasi dari awalnya, dari sebelum sekarang terjadi juga kami selalu berkoordinasi dengan pihak BNN. Apakah setiap ada penemuan seperti itu, jadi kita bisa bersama-sama nyari solusinya. Karena kita nggak mau nih endingnya kayak seperti sekarang nih, puncak-puncaknya lagi kayak tinggi-tingginya gitu nih. Ini kalau ibaratnya RPM-nya lagi di tinggi-tingginya di sekarang nih. Jadi tadi Anda mengatakan di saat kita lagi untung-untungnya, lagi hype-hype-nya, ini BNN dan kepolisian justru malah mengusik-musik begitu. Kita sih bukan bilang untung-untungnya ya, maksudnya ya ini vape Silakan, ini Pak, kan silakan, menjadi salah satu solusi. Ini kan kita sudah mengkaji ya, tadi saya bilang kita mengkaji di Ya kan nggak lepas dari bisnis juga dong. Ya, bisnis pasti. Tapi kan ini kita menghadirkan sebuah solusi untuk orang yang sudah mengadiksi rokok tidak bisa berhenti, ya kita kasih solusinya. Tapi kalau itu jadi celah masuknya narkotika bagaimana? Saya mau tanya Mas, calon narkotika, kalau misalkan kayak saya lihat di TV-TV sarana narkotika seperti apa? Misalnya botol aqua, apa botol aqua yang ditutup? Bisa saja. Mohon maaf ya kita Ya. tidak menyebut merek. Iya, oke. Air mineral lah ya. Air mineral, Air oke. mineral gitu. Sorry. Kan. Oke. Ya itu bisa saja terjadi. Apapun Ya. kan sekarang bisa saja terjadi. Iya, bisa aja terjadi kan. Artinya begini, bila mana ada asosiasi yang menjadi payung, Anda mengklaim kami ini asosiasinya. Ya. Bentuk pertanggungjawaban apa dong kalau kayak gitu? Betul pertanggungjawabannya, makanya kita juga melakukan studi seperti yang kemarin di BRIN itu kan sudah menyatakan bahwa kita yang berlegal, yang kita membayar pita cukai, kita ini nggak ada problem. Ya. Kita karena mengambil sampel itu bukan hanya beberapa sampel ya, kita ngambil beberapa brand yang memang dari yang top tier sampai yang bawah. Itu kita ambil dan kita tidak pernah menemukan zat-zat terlarang itu. Apakah saya harus menyalahkan anggota asosiasi saya? Kan tidak kan? Jadi dari 414 ini 53 atau 1/8-nya Pak Supriyanto. Masa 1/8 ini bisa menghancurkan seluruh asosiasi Betul. dan bisnis yang Rusak berjalan di belanga sini. gitu ya. Betul. Iya. Dan ini kan ada banyak orang yang hidup dari sini ya, maksud saya. Nah, itu. Gimana Pak Supri? Jadi mungkin perlu saya sampaikan ada dua kategori sebenarnya ya. Vape tanpa atau dengan narkotika sebenarnya sudah bermasalah untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu kan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam vape, cairan vape itu setidaknya ada dua kelompok zat. Pertama adalah ada pelarutnya, yaitu rata-rata adalah menggunakan propylene glycol dan vegetable glycerin. Untuk propylene glycol itu adalah untuk memberikan sensasi di tenggorokan, kuat atau tidak. Nah, untuk uap atau aerosolnya itu menggunakan vegetable glycerin. Oke. Kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Kita break. Baik, kembali kita lanjutkan Pak Supri. Jadi gimana? Oke, tadi pelarutnya. Ya. Ya. Ah, kemudian di samping pelarut biasa ada zat psikoaktif. Di sini biasanya yang digunakan untuk pada vape adalah nikotin. Ah, nikotin ini mulai dari ada yang mengklaim kadarnya 0, tapi kebanyakan pasti ada nikotinnya. Sampai kadar tertentu. Karena itu adalah efek yang diharapkan muncul manakala kita nge-vape. Tanpa nikotin ibarat makan tanpa garam. Ya. Ah, kemudian yang ketiga adalah flavoring agent atau zat perisa yang memberikan aroma maupun rasa. Nah, ini yang paling sulit dikontrol karena yang ditawarkan berbagai macam rasa, berbagai macam aroma dan ini adalah zat-zat kimia yang digunakan walaupun produsen vape mengklaim bahwa itu adalah food grade, tapi perlu kita sadari bahwa sesuatu yang dimakan aman belum tentu itu dihisap adalah aman. Oh, oke. Nah, etomidate itu masuknya di mana? Di flavor, di pelarut atau di mana? Sebenarnya masuk di psikoaktif karena dicampurkan di dalam nikotinnya. Di Karena dalam nikotinnya. sebenarnya kan dalam satu cairan sama saja di mana aja, tapi lebih ke psikoaktifnya. Oke. Karena zat psikoaktif.
sebagai zat. Nah, Mas Budi, dalam meluncurkan produk misalnya kan, asosiasi kan pasti kan mendaftar lah ya, brandnya, mereknya dan lain sebagainya. Itu di cross check dulu nggak sih? Ada nggak? Kan setidaknya kan membantu juga Kepolisian Republik Indonesia, BNN dalam hal ini, Kementerian Kesehatan untuk tahu gitu loh kandungan-kandungan apa saja. Ya, kita selama ini sih selalu biasanya kita sebelum kita rilis kita selalu membuat riset ya. Ada beberapa labor company besar itu pasti melakukan. Contoh company A masukkan brand ini. Ya itu kita membuat riset sendiri gitu. Artinya tidak langsung dilepas ke pasar ya? Oh tidak tergantung ya. Kita kan ini ada beberapa brand yang A, B, C ya. Maksudnya ada tiering-tiringnya. Kalau kita udah yang di level atas pasti kita udah melakukan hal tersebut gitu. Kita melakukan yang standarisasinya selayaknya yang harus dilakukan. Tapi kita di asosiasi juga semua kan kita juga tahu pemainnya ya. Kita selalu menjaga industrinya gimana caranya tetap sustain gitu. Makanya kita tidak berani melanggar aturan-aturan yang ada. Tadi saya dengar juga dari Bapak Supriyanto tadi bahwa vape itu tidak baik. Ya memang segala sesuatu yang dihisap juga tidak baik. Tapi kan bukan berarti ini harus dilarang. Tapi kan ini datang sebagai alternatif ya. Alternatif. Dari pengguna rokok yang ingin berhenti. Begitu, kecuali kalau mau bilang di stop, oke stop ya. Sekalian stop dong rokok. Alternatif ini justru untuk pengguna rokok. Apa ubahnya rokok? Apa ubahnya rokok kan? Kalau Anda bukan pengguna rokok menggunakan vape, itu malah jadi penyalahgunaan. Ya betul. Dan banyak juga nggak menutup kemungkinan, banyak juga kayak saya kan juga berawal dari bisnis ya. Saya punya customer yang tadinya di mana dia perokok berat, akhirnya menemukan vape, akhirnya juga berhenti juga ada. Gitu. Boleh Gimana, Dokter Eva? Kalau tadi dikatakan oleh Masnya sebagai pengganti rokok, tapi faktanya 71% itu adalah pengguna baru yang menggunakan vape sebagai pengganti rokok itu tidak banyak. Lebih banyak orang-orang yang baru. Bahkan ya ini resiko untuk kembali lagi itu lebih tinggi. Baru dimaksud dokter itu adalah dia tidak merokok dan dia mencoba vape. Ya, jadi angka kasus pengguna vape itu paling banyak adalah pada usia-usia remaja, baik negara seperti Amerika dan Korea itu penggunanya adalah anak remaja karena iklannya ini bagus, tidak berbahaya, ada rasanya dan trendy. Jadi terutama iklan bisa menggantikan rokok. Sementara Badan Dunia sendiri tidak merekomendasikan ini sebagai pengganti rokok. Itu fakta dan jurnalnya jelas. Memang kalau Ibu bilang tadi seperti itu, saya juga kebetulan saya juga keliling dunia udah beberapa kali ikut konferensi Bu ya. Saya melihat ini semua dinamikanya, tapi ternyata juga enggak semuanya seperti itu Bu. Jadi banyak juga yang statement bahwa kayak vape di UK, Ibu juga mungkin bisa lihat statementnya bahwa vape itu government nih Bu ya yang bilang bahwa vape itu 98% lebih baik daripada berokok. Makanya mereka itu jual vape di dalam rumah. Beda sama Singapura ya Mas. Maaf, lebih baik itu bukan berarti baik untuk kesehatan. Betul. Tapi lebih baik daripada merokok Bu. Lebih baik daripada merokok tapi tidak menggantikan fungsi rokok. Oke, Bang Paido juga semangat sekali mau bicara juga. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi untuk kesehatan nanti ya dibahas ya. Artinya untuk kesehatan begini Bu. Ketika kita menilai sesuatu tidak boleh berdiri sendiri. Apakah lebih berbahaya dibanding A ataukah lebih ringan dibanding B? Nanti akan kita bahas. Jadi terkait dengan narkotika. Jadi kalau kita bicara ekosistem vape lah ya secara keseluruhan, itu sebenarnya isu yang bisa dianggap sudah selesai itu narkotika. Kenapa dianggap selesai? Karena undang-undang narkotika ini sudah ada dari 1976 Pak. Undang-undang 9 tahun 1976. Kalau kita bicara zaman Belanda itu ada lagi tahun 1927 ya kan. Sampai sekarang di Undang-Undang 35 2009 ya. Itu terakhir yang kita pakai. Permenkes ini sudah keluar 16 kali Pak. Terkait dengan penggolongan narkotika. Terakhir itu di 15 ya, 15 2025. Di awal tahun ada nomor 7. Jadi udah update terus. Poin Anda Bang Paido? Artinya ini sudah selesai, tinggal penegakan hukum. Ya, tidak tanggung jawab kami gitu. Silakan Pak Suki di komentari itu. Bukan tanggung jawab Anda, tapi tanggung jawab kita bukan aparat. Pemberantasan terhadap itu pemerintah. Pengedarnya begitu ya? Iya, itu urusan pemerintah, bukan kami lagi. Jadi narkotika kalau dibilang sudah selesai, ya saya sangat prihatin. Karena narkotika selalu berkembang. Bandar, produsen baru juga ya. Selalu mencari cara terbaru yang belum diatur. Baik narkotikanya sendiri, prekursor, sampai bahkan sekarang produsen membuat prekursor.
bagaimana Sudah membuat prekursor nih, prekursor. Prekursor diatur, dilarang. Gimana caranya supaya tidak kena hukum, ancaman hukuman, dia membuat prekursor. Sehingga kalau dikatakan sekarang masalah narkoba selesai, itu nonsen karena narkoba berkembang terus-menerus. Tapi gini, kalau dari asosiasi Pak Ido tuh Sebentar. gimana bisa terima tuh kayaknya. Saya kan sudah bilang Pak, ya artinya sudah ada dari dulu dan Permenkes itu update sudah 16 kali dari 2014 Pak. Dan ini akan update terus ketika ada temuan baru. Jadi artinya sudah ada nih aturannya. Tinggal penegakan hukumnya. Selesai kan, artinya selesai di situ Pak. Ketika nanti etimodet setelah ini ada lagi Bang Pak Ido, aku mau mengatakan penegakan hukum belum serius. Oh itu udah jelas kalau itu sih. Silakan Pak. Itu sih bisa. Itu maksudnya Bang Pak Ido Pak. Tidak, itu sebenarnya mudah lah gitu loh. dari asosiasi udah jelas, yang tercukai juga sudah diawasi. Ya pengawasannya gimana dong Pak? Jadi terkait dengan cukai itu bukan urusan BNN, mohon maaf, penegak hukum terutama Kan tadi bukan temuannya BNN. tidak Tetapi bercukai, yang gitu, Pak. berikan mandat untuk mengawasi termasuk rokok elektronik adalah Badan POM. Dan tadi kalau disinggung ada beberapa hasil riset BRIN misalkan, ini perlu saya tegaskan kembali bahwa setiap riset itu punya skop. Nah, pernah disampaikan oleh teman-teman dari AFI pada saat audiensi di BNN. Ternyata parameter-parameter hanya berfokus pada kadar nikotin. Padahal di dalam vape tidak hanya nikotin seperti yang saya katakan tadi. Jauh lebih banyak, lebih kompleks yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Oke, tanggapan Anda Mas Budi? Ya, kalau kita mau melakukan kajian itu kan membandingkan antara rokok konvensional dengan rokok elektrik ya, yang pastinya ya. Kita mau lihat isinya seperti apa sih. Dan yang dibedah tuh bukan hanya nikotin sih sebenarnya sih. Mungkin saya nggak bawa datanya, kalau di sini ada bawa datanya, mungkin orang saya mungkin bisa bedah datanya untuk secara detail ya. Gitu. Jadi yang dilihat bukan hanya nikotin, apalagi ini kajian yang membawa BRIN itu kan bukan lembaga biasa ya. Jadi mereka juga melakukan riset ini juga nggak cukup sebulan 2 bulan ya. Bro ya, dua tahun kita melakukan kajian ini dan baru aja dirilis. Ya ini berbasis bukan hanya di nikotin tapi segala aspek itu. Dari kajian yang dilakukan itu sudah termasuk memikirkan ekses-ekses yang bisa memanfaatkan dan merugikan teman-teman di vape asosiasi. Kalau merugikan, maksudnya merugikannya apa nih ya? Ya dengan ada yang dimasukkan unsur-unsur psikotropika jauh sebelum ini mungkin. Nah, kalau kita nggak pernah mikir ke sana, dalam arti, apapun kan bisa saja masuk kan? Iya karena kayak tadi air mineral saja bisa. Ya apapun bisa. Masa kita harus melakukan itu? Kan tugas kita kan hanya memastikan bahwa produk kita layak digunakan. Paling tidak kita kan tidak pernah bilang itu vape itu sehat, nggak pernah. Tapi vape itu jauh lebih baik karena ini juga statement bukan berasal dari saya sendiri. Di negara-negara besar yang sudah populasinya juga perokoknya juga banyak juga sudah statement gitu. Jadi kita bukan bicara asal bicara tapi kita membawa data bahwa vape itu lebih baik daripada perokok konvensional pada. Gimana Mas Supriyanto? Mungkin saya agak berbeda sedikit dengan Pak Budi terkait dengan bahwa vape lebih baik dari rokok. Ini kita berdasarkan rujukan pada saat otoritas narkotika Singapura datang ke BNN di Jakarta. Apa yang disampaikan? Kami tanyakan, kenapa Singapura melarang? Apakah karena narkoba? Bukan. Tapi karena alasan kesehatan. Anda masih bersama kami di Dua Sisi malam hari ini. Ini kita sudah mendengarkan tadi ya paparan dari asosiasi, dari BNN. Saatnya kita ganti narasumber agar lebih tercerahkan lagi nih ya informasi yang disampaikan. Saya ingin mengundang, terima kasih Brigjen Polisi Supriyanto dan juga silakan bergabung Dr. Eva. Mas Pak Ido mungkin bisa bergabung bersama kami di depan. Mikrofonnya dibawa, nanti silakan mendukung. Ya, kalau ada yang kurang-kurang langsung disampaikan. Kirain sesama ini ada salam vape atau salam apa? Oke, Dokter Eva tadi semangat sekali di belakang ya. Jadi gimana? Kita terakhir membahas mengenai masalah kesehatan begitu. Tadi katanya di Singapura dilarang mengenai masalah kesehatan. Kuncian terakhir tadi ya dari. Ya, ini kan sepakat juga bahwa ternyata sebagai alternatif tujuan utamanya ada vape adalah untuk perokok yang ingin berhenti, alternatifnya di sana. Tapi disalahgunakan sama orang awam yang justru malah pakai. Tadi ada bilang 71% pengguna merupakan pengguna baru. Gimana? Jadi rokok konvensional dengan vape ini hampir sama ya, sama-sama ada nikotin.
Sama-sama ada zat karsinogenik bisa menyebabkan kanker. Ya, yang dan tidak ada ada tar, zat ya. yang bisa mengiritasi sama. Jadi hanya bedanya di sini tidak ada karbon monoksida dan tar yang dianggap karsinogenik, tapi sama. Dan data dunia American itu jurnal Amerika menyebutkan bahwa ini malah akan menjadi pintu masuk untuk masuknya zat-zat seperti narkoba tadi. Karena mungkin teman-teman dari komunitas bisa mengawasi produk ya. Tapi produk berapa sih kekuatan teman-teman untuk mengawasi loh isi kandungan daripada tiap-tiap obat ini. Karena dengan bentuknya itu justru dia lebih berbahaya daripada rokok. Rokok susah kita masukin. Tapi kalau ini zat yang larut tadi bisa dengan mudah dimasukkan seperti tadi. Ada etomidate ya. Yang teman-teman sendiri nggak tahu. Akhirnya ini kan teman-teman merasa kami nggak tahu itu. Memang secara vape tidak menggunakan narkotika yang berbahaya, tapi akhirnya kan bisa jadi pintu masuk gitu loh. Dan orang juga akan merasa ini dianggap sebagai pengganti rokok. Padahal faktanya jurnal tidak menyebutkan itu. Jurnal dunia tidak, itu kalau BRIN tadi ya maaf. Ini jurnal internasional menyebutkan bahwa tidak menggantikan rokok. Rokok konvensional. Itu ada datanya. Ada bentuk obat-obatan, ada macam-macam kok untuk menggantikan ini. Karena justru ini malah anak-anak muda yang lihat iklan merasa rokok vape ini aman gitu loh. Mana rasanya enak, terus trendy lagi kelihatannya gitu. Ini akan menyebabkan rokok menjadi hal seperti jadi biasa. Dan mohon maaf, rokok ini malah menyebabkan kecanduan yang lebih daripada rokok. Karena akan menyebabkan akan lebih sering lagi menggunakan. Jadi ketergantungan gitu ya. Jadi tergantungan dari nikotinnya juga. Dan ini ada kecenderungan dia akan menggunakan terus. Karena mohon maaf, penggunaan rokok ini berhubungan dengan perasaannya, jiwa ya. Jadi itu hal yang nggak bisa dianuin. Bang Paido, komentar Anda Bang Paido? Iya. Kita berbasis ya. Sebenarnya menarik ya. Jadi menurut Dr. Eva ilmiah ya? Kalau saya sih lebih ke opini ya. Ya, jelas itu kita bicara Kementerian Kesehatan Inggris lah dengan University Oxford. UK. Itu Cochrane Library. Saya rasa orang kesehatan paham benar jurnal Cochrane itu ya. Itu jelas di statement di sana cara paling efektif berhenti rokok saat ini itu adalah vape. Ya. Kementerian Kesehatan itu Perdana Menteri Inggris itu membagikan 1 juta vape gratis gitu. Gratis. Kalau saya bilang paling dekat lah, paling dekat itu New Zealand. Itu 2020 itu dia mempromosikan vape. Kalau you mau berhenti rokok, pakailah vape. Pendekatannya adalah harm reduction. Bahkan government campaign jadinya ya. Ya, termasuk tenaga medical asosiasinya. Itu data ya. Ya. Jadi tidak opini. Saya sebut namanya. Termasuk pertanyaan gampang sebenarnya. Zat apa sih yang karsinogen selain sitar itu? Kalau ibu tadi sebutkan satu aja bu, gitu loh. Karena jadi gini ya teman-teman, kami ini konsumen ya berdiri di tengah. Kami itu bukan pihak pro atau kontra. Silakan melakukan argumen, kasih data, argumentasinya ilmiah, bukan opini. Jadi bicara data, ini loh datanya gitu. Kalau saya bisa sebut data, itu negara di New Zealand atau di UK atau di Sweden sekalipun dia ada datanya semua. Ya, itu rata-rata kanker di Swedia itu paling rendah di negara Eropa setengahnya. Itu karena vape ini. Ini saya percaya apa yang dikatakan tadi oleh Bapak itu Kemenkes Kementerian Kesehatan Inggris begitu. Tapi kita kan berpatokan pada jurnal respirasi internasional Pak. Itu yang jadi patokan, bukan satu. Karena itu bisa dipengaruhi politik, bisa dipengaruhi kepentingan negara. Jangan lupa itu. Seperti halnya ganja dan lain-lain itu ada kepentingan masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan tidak bisa menggantikan, tapi tidak lebih baik. Gitu iya ya? Betul. Tidak lebih baik. Dan faktanya itu tidak menggantikan. Itu sudah keputusan jurnal internasional untuk kami tim kesehatan, terutama saya dokter paru ya Pak. Jadi saya tahu persis itu. Jadi kami menggunakan obat-obatan yang lain-lain itu faktanya tidak membuktikan. Bisa menggantikan memang, tapi tidak keberhasilannya. Jadi mohon maaf kalau kayak tadi itu kepentingan banyak, termasuk negara kita juga. Tadi Dokter Eva bilang bahwa ini ada mengandung zat yang bisa bikin ketagihan begitu, lebih parah daripada rokok. Sebagai pengguna, Anda ngerasa itu? Jadi gini. Pendekatannya itu pendekatan harm reduction. Makanya disebutkan 95% lebih aman. Singkong itu mengandung benzoat loh. Iya kan?
kentang, terong, tomat itu mengandung nikotin. Kan singkong digoreng nggak enak. dimasalahin sih? Kenapa nggak dipermasalahin? Artinya lebih aman gitu loh. Makanya saya mau ketika kita menilai sesuatu, ini loh, ini lebih aman dibanding ini. Sama seperti pemanis buatan, berbahaya nggak? Berbahaya. Karena tetapi tidak lebih menyebutkan aman. bahwa sehat ya, tapi Betul, alternatif tidak yang ada. lebih aman Iya. dengan rokok. Dan ada datanya. Kami siap kok bicara Ya, data. saya tadi juga tidak mengatakan itu tidak bisa menggantikan, tapi faktanya itu memang tidak menggantikan lebih baik. Jadi bisa menggantikan bukan berarti itu adalah pilihan untuk menggantikan yang lebih baik gitu, yang terbaik. Ini kan kita bicara kalau kita bilang menggantikan, artinya kan itu pilihan satu-satunya yang terbaik. Tapi ternyata itu bukan gitu loh. Jadi masih ada pilihannya lain. Zat itu Pak, misalnya ya diganja, dibikin dalam sayur. Kalau bisa didengar tadi narasinya, satu cara paling efektif saat ini. Ya nomor satu tuh itu. Meskipun itu asumsinya banyak. adalah menggantikan kan? Ya, ada obat-obatan Pak. Itu data loh, Cochrane Library. Silakan berdebat dengan angka. Ya, mohon maaf Pak, itu kan data dari Kementerian Kesehatan. Tadi saya bilang. Cochrane jurnal. Tapi kita jurnal internasional Pak. Silakan jurnal kita adu respirologi. data. Silakan Ya, adu data. makanya kami dokter-dokter itu menggunakan obat Pak yang isinya nikotin sebagai pengganti untuk teman-teman yang susah untuk berhenti merokok. Jadi itulah yang terbaik menurut kesehatan. Jadi kalau Bapak bilang tadi Cochrane apapun itu adalah ke negeri Inggris. Semua itu terkait apapun, bahkan tembakau di negara kita ini terkait dengan politik, ekonomi dan segala macam. Pernah nggak kita bisa melarang tembakau? Nggak bisa. Tadi alasannya apa? Kemanusiaan orang-orang petani tembakau bagaimana? Kita ini bicara medis nih Pak. Jangan samakan kami dengan rokok konvensional. Dengan rokok konvensional Bu. ya. Bu. Beda. Iya, saya Kami tadi udah tidak bilang mau. Bapak. Kalau saya bilang ini kan Bapak tadi mengatakan lebih baik, ya kan? Pengganti. Ini yang saya mau bantah. Pengganti itu tidak ada. Tidak lebih baik, tidak baik. Tidak baik bukan tidak lebih baik dari rokok konvensional ya. Cuma ada satu hal yang tadi saya bilang, bukan zatnya aja. Orang itu merasa nyaman, beda dengan rokok konvensional. Dia merasa nyaman dengan vape itu daripada kan. Memangnya bahaya dok, oke gitu. Ya kan perasaan itu saya bilang yang nggak bisa diapa-apain. Itu jiwa-jiwa itu seperti orang merokok. Itu nggak bisa diberhentiin karena masalah dengan hati, dengan pikiran, dengan mau mengatakan ini merusak pemikirannya psikologis dia, seseorang ya. gitu. Ya pas sama-sama nikotin kan. Cuma kalau vape ini kan nikotinnya dibuat cair. Jadi dipanaskan dulu baru dipakai. Oke, Dokter Eva, berarti alternatifnya ketika orang pengen berhenti yang ngerokok, apa yang harus dilakukan kalau tidak menggunakan vape? Konsultasi ke dokter. Kita akan ada obat yang kita kasih itu selama 6 minggu. Itu menyebabkan zat yang suara dari belakang sama-sama kimia. Mas Budi bisa lagi. mewakili nanti mungkin. Ya. Dari situ ada karena sembuh nggak, ya Bu? itu ya kalau orang ngerokok itu betul-betul dari hati ya susah. Bisa sembuh paling kata Mas susah. Budianto, bisa sembuh kayak gitu. Tetap sama, ada kemungkinan itu kan kembali saya bilang dari kemauan. Bahkan orang tanpa obat-obat pun, tanpa vape, tanpa apapun bisa berhenti. Ya kan? Tapi ya itu persentasenya nggak bisa 100 Pak. Itu tergantung dari hati. Ibaratnya apa dikasih sebagus apapun orang dipakein baju, kalau dia dibuka lagi ya nggak cakep juga gitu loh. Bang Paido. Iya, jadi pertama kita ini bicara apa ya, argumentasi ilmiah lah gitu loh. Kalau kita bicaranya ya tergantung niat, ya niat tidak. Tahu hotline berhenti merokok? Mohon maaf. Ada kan? Tahu datanya nggak? Nggak tahu kita. Mohon maaf. Mau lihat dari Pak, mana? Niat gitu. itu salah satu. Kembali lagi bersama kami di Dua Sisi. Saya mau ke Pak Supri. Pak Supri, kita kembali lagi membahas soal etomidet. Nah, sebenarnya bisa gak sih orang nih mencium begitu? Kalau misalnya ada yang menggunakan vape, orang sekitarnya bisa mencium nggak? Oh ini ada kandungan etomidet atau enggak gitu? Ada ciri spesifik nggak gitu? Tidak spesifik. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam e-liquid atau e-juice yang ada di dalam cairan vape, itu kan berbagai zat yang dicampur jadi satu. Sehingga pada saat dia dilakukan pemanasan menjadi uap atau aerosol, kemudian yang kita sebut dengan asap dari vape itu sulit dibedakan. Apalagi di situ sudah menggunakan aroma dan rasa, sehingga bisa tersamarkan itu di dalamnya mengandung narkotika atau tidak kalau hanya dari asapnya. Ini kan efeknya menenangkan katanya. Orang sekitarnya yang juga menghirup bukan asap ya, apa sebutannya? Uap ya. Uap atau Uapnya aerosol. juga ya bisa terkena efeknya atau enggak?
Gimana Pak Supri? Jadi secara umum bisa kalau secara terus-menerus dia menghisap atau menghirup uap yang dikeluarkan dari vape, yang kita pasif juga akan merasakan hal yang sama seperti perokok pasif pada nikotin, sama saja sebenarnya. Jadi dampaknya sama. Suatu saat kalau dia terekspos atau terpapar dengan uap dari vape secara terus-menerus yang di dalamnya adalah ada narkotika, tentu kita akan menjadi ketergantungan. Oke. Nyaman dengan kondisi di situ. Oke, saya ingin menambahkan pertanyaan juga ke Pak Supri, nanti mungkin bisa dikomentari oleh kubu seberang begitu Pak Supri. Setelah ada legalitas dari pemerintah melalui Permenkes ini, apa yang kemudian dilakukan oleh BNN? Apakah BNN juga akan melakukan operasi secara sporadis begitu? Atau seperti apa? Jadi kalau dikatakan operasi secara sporadis, tidak. Kami semuanya sudah mempunyai langkah-langkah konkret dan semua langkah di dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan BNN adalah terukur. Tetapi tentu akan lebih masif untuk menyasar ke semua yang dimungkinkan terjadinya transaksi ilegal terhadap cairan vape ini, seperti itu. Oke, tanggapan Anda Bang Faido? Iya, saya khawatir nggak Anda akan mungkin didatangi oleh polisi, diperiksa urin Anda mungkin? Kalau saya sih sebenarnya begini, artinya kalau saya tanya, ada yang tahu nggak hukuman golongan 2 narkotika di sini? Anda mau bertanya malam ini ya? Nggak ada yang tahu kan? Ada dia nggak ada yang tahu kan? Anda mungkin bisa bertanya ke BNN dong? Saya tahu, masalah kecuali BNN, mungkin dia tahu. Jadi kalau kita bicara undang-undang terkait dengan narkotika, itu pasal 118, itu golongan 2, paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Pidana uangnya. Tapi bisa direhabilitasi juga kabarnya. Itu ini dianggap pengedar, impor, ekspor, memproduksi, menyalurkan. Ini kita bukan panjang pengguna ya. 4 tahun maksimal 12 tahun, 800 juta maksimal 8 miliar. Kalau lebih dari 5 gram, itu kenanya bisa pidana penjara, mati. Kalau penjaranya itu paling rendah, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dendanya itu 8 miliar plus sepertiga. Jadi harusnya pemerintah tuh itu loh yang di blow up. Yuk kalau berani jualan ya ini gitu loh. Social campaign. Betul, itunya. Jangan yang di campaign ini narkotika temuan gitu loh. Jadi nggak bicara solusi ini namanya gitu. Anda lebih fokus BNN atau kepolisian itu menindak narkotika tuh penindakannya, bukan pencegahannya yang Anda maksud. Iya. Silakan Pak Supri. Jadi kalau terkait dengan penindakan, ya perlu kita sampaikan, ini tidak hanya pada vape. Kami beberapa waktu yang lalu memusnahkan 2 ton narkotika. Kemarin kita di Kampung Bari juga memusnahkan ribuan gram narkotika. Artinya bahwa BNN memang tidak secara spesifik untuk menangani vape, tapi seluruh narkotika segala jenis dan segala media. Dalam konteks ini bahwa vape itu sebagai salah satu media penyalahgunaan yang sangat rentan. Kenapa? Karena di dalam cairan vape itu memungkinkan diisi oleh narkotika dengan lebih mudah aksesnya dibanding media-media lain. Jadi seperti itu. Oke, Bu Dokter mungkin bisa dikomentari pernyataan Pak Supri. Artinya akan ada langkah-langkah yang terukur ya, yang kemungkinan nanti akan dilakukan terhadap para produsen kah atau apakah untuk lagi lebih mengawasi begitu. Anda setuju dengan itu? Iya, setuju sekali dengan yang disampaikan Bapak tadi bahwa ini undang-undangnya harus diperkuat gitu loh. Jadi satu lagi juga tolong penjualannya juga diawasi ya. Jadi jangan seperti ini mudah didapat. Terus ya itu tadi karena tidak dalam pengawasan mereka mudah untuk memasukkan obat gitu. Oke, dari asosiasi kan tadi juga sudah bekerja sama begitu ya dengan BRIN, juga sudah ada, dengan adanya cukai juga sudah memastikan bahwa itu aman dikonsumsi begitu ya. Tapi pengawasan dari BNN juga sudah dilakukan sebenarnya begitu Dok. Aman, tapi bukan berarti aman buat kesehatan ya. Aman untuk dikonsumsi, tidak, bukan untuk kesehatan. Sama-sama saja berbahaya. Dan lebih berbahaya karena ini dianggap bukan rokok. Karena orang hanya menganggap rokok yang berbahaya. Padahal ini sama-sama nikotin, sama-sama ada zat yang berbahaya di dalamnya. Malah ya tadi, jadi pintu masuk pasien jadi menjadi menganggap ini jadi lebih lebih berbahaya dari rokok. Jadi begini, sejak awal
saya bilang kalau menilai sesuatu itu membandingkan orang meninggal karena polusi di dunia ini angkanya sama dengan kematian karena asap rokok. Itu data ya. Rokok ini kita bisa hindari gitu loh. Kalau polusi bisa kita hindari nggak? Tidak bisa gitu loh. Jadi ada hal-hal yang lebih urgent sebenarnya diurus. Meskipun sudah ada regulasinya. Nggak bisa. Itu perda di DKI pun udah 25 tahun berubah. Sebentar Bu ya, sedikit lagi. Sama seperti kenapa nggak coba ngelem, tahu ngelem kan? Ya, ya. Itu menurut saya lebih parah karena semua anak-anak dan itu sangat fatal untuk kesehatan. Kenapa tidak dilarang gitu loh? Jadi carinya yang isu ini lalu dicari mungkin ini ya biar viral atau gimana saya nggak tahu lah. Jadi banyak yang lebih penting sebenarnya diurus nih sama teman-teman dari kesehatan. Ketimbang ngurusin vape. Betul, terima kasih. Maaf Pak, mohon maaf, terpaksa saya katakan kenapa ini harus jadi perhatian. Kebetulan untung ada kasus ini, karena apa? Angkanya makin tinggi Pak. 2011 hanya 0,3%, sekarang naik jadi 11%. Dan angka kematian dari pengguna ini dari 2.400 kasus 68 ada kematian. Itu hanya dalam 1 tahun berdasarkan penelitian. Dan saya mau katakan tadi, Bapak bilang tadi, kita berdasarkan Cochrane dan segala macam. Kita itu Pak berdasarkan guideline dunia. Jadi guideline itu dibuat membandingkan semua penelitian termasuk Cochrane. Baik yang pendukung atau tidak pendukung itu digabung, itu dianalisa. Keluarlah guideline yang kita sebagai kesehatan memakai. Jadi bukan asal ngomong, Sebentar bukan tidak bicara data Pak. Ini pemakai vape atau pemakai vape yang menyalahgunakan isi vape? Ini pemakai, itu dua hal yang berbeda. Iya. Mohon maaf, tadi saya berkata mengenai vape. Tanpa narkotika, apalagi dengan adanya narkotika seperti ini. Ternyata terbukti apa yang dikatakan oleh jurnal nasional, ini menjadi pintu masuk untuk masuk obat-obat. Ini dia buktinya, kejadian ini. Anda ingin mengatakan entry point yang diawasi secara ketat begitu? Ya itu kan lebih ke cocokmologi lah gitu loh. Kalau kita tidak suka sesuatu, misal saya botol air mineral, itu kan dikejar terus. Wah nanti diisi ini, nggak selesai. Apa sih yang enggak kan begitu? Betul. Buat saya sih. Kita undang narasumber kita semua untuk ke depan bergabung bersama kami. Mas Budi, intinya siap berkoordinasi dan bekerja sama ya dengan pemerintah ya, agar tidak ada yang dirugikan lagi nantinya. Betul, semuanya bisa masuk tadi dikatakan. Botol air mineral juga sudah ada. Kalau yang emang niatnya emang bandel, bisa aja nemu Kalau mau niat ya niat bandel gitu ya. Mestinya kerjasama berkoordinasi sama betul. Dengan jabat tangan ini artinya dua sisi malam ini sudah berhasil ya, menciptakan situasi kedepannya agar apapun itu usaha dan lain sebagainya, termasuk juga pengawasan dan masa depan anak bangsa bisa lebih terjaga lagi dengan baik, Za. Iya, kalau gitu kita langsung tutup saja. Saya Reza Baluer dan juga Arif Fadil. Kita bertemu lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman bersama.